Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Krisna Santia dengan NIM 225231158. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Budaya Jawa dosen pengampu Pak Zainal. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan terbelahnya Pulau Jawa yang dibuat oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang pertama, saya akan menceritakan tentang terpecahnya Jawa. Pada tanggal 20 Februari 1745, Pangeran Prabu Suyoso atau bisa dikenal dengan Pakubuwono II memulai proses pemindahan Kartasura ke desa Salak, cikal bakal Keraton Kasunanan Surakarta. Hal ini memicu ketegangan di antara keluarga kerajaan, terutama Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, yang sama-sama mengklaim pewarisah kerajaan. Lalu, keduanya berkoalisi, bahkan putri Pangeran Mangkubumi, yakni Raden Ayu Inten, menikah dengan Raden Mas Said. Setelah itu, terjadi pertikaian antara 3 aktor, yakni yang pertama adalah Susuhunan Pakubuwono II, yang kedua Pangeran Mangkubumi, dan yang ketiga adalah Raden Mas Said, yang biasanya kita kenal dengan Pangeran Sambernyawa. Wah, kenapa ya kok ada pertikaian seperti itu? Mari kita lanjutkan ceritanya. Jadi, Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi itu adalah kakak beradik, guys. Dan mereka itu sesama putra dari Amangkurat IV, yaitu penguasa Mataram pada tahun 1719 sampai 1726. Raden Mas Said adalah cucu dari Amangkurat IV atau keponakan Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti. Mungkin teman-teman semuanya mungkin udah pernah denger ya Perjanjian Giyanti. Kalau aku dulu dengarnya waktu SD kali ya, udah diceritain sama guruku. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang lupa dengan peristiwa tersebut. Mari kita sama-sama mengulang kembali. Jadi Perjanjian Giyanti itu pada tanggal 13 Februari, tepatnya di tahun 1755. Perjanjian Giyanti itu berada di desa Giyanti dekat Solotigo. Siapa nih yang namanya Solotigo? VOC Belanda sebagai inisiator dan mediator membantu proses pembelahan kekuasaan Mataram yang semula dimiliki oleh Kesunanan Surakarta ke Pangeran Mangkubumi yang mendirikan Kesultanan Yogyakarta. Kelak Surakarta dan Yogyakarta pun terpecah lagi, guys. Ternyata Raden Mas Said mendapat jatah Kadipaten Mangkunegaran. Lalu Yogyakarta terbagi menjadi Kadipaten Pakualaman. Lalu Jawa di bawah kontrol penuh VOC Belanda. Muncul Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 oleh Pangeran Diponegoro. Ada yang tahu nggak nih namanya perang apa ya? Tetapi tidak mampu mengurangi kekuasaan Belanda atas Jawa. Jadi isi dari hasil Perjanjian Giyanti itu adalah perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi 2 bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasunanan Yogyakarta. Lalu, apakah alasan terjadinya Perjanjian Giyanti?
Dilansir dari laman Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Perjanjian Giyanti berawal dari perpecahan akibat konflik yang telah timbul antara keluarga Kerajaan Mataram Islam. Konflik tersebut melibatkan Susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan juga Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyowo. Siapa sajakah yang melakukan Perjanjian Giyanti? Perjanjian Giyanti adalah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 di Giyanti di bagian tenggara Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini disepakati antara Pangeran Mangkubumi dan Sunan Pakubuwono III dan disetujui oleh perwalian dari VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda. Bagaimana pembagian wilayah Kesultanan Mataram berdasarkan Perjanjian Giyanti? Salah satu isi Perjanjian Giyanti adalah pembagian wilayah Kesultanan Mataram Islam menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kasunanan Surakarta menguasai wilayah Kesultanan Mataram Islam bagian timur Sungai Opak. Sedangkan Kesultanan Yogyakarta atau Yogyakarta menguasai bagian barat Sungai Opak. Apa dampak dari akibat adanya Perjanjian Giyanti? Hasil dari Perjanjian Giyanti adalah dampak dari Perjanjian Giyanti memecah belah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yakni Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.